Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita. Dan kajian kita adalah dengan kitab aslinya Asyaratus Sa'ah ya. Lalu diterbitkan oleh salah satu penerjemah di Indonesia, diberi judul Hari Kiamat Sudah Dekat, gitu Pak ya. Itu judul kitabnya yang terjemahan, tapi asli bahasa Arabnya adalah Asyaratus Sa'ah, gitu. Tanda-tanda hari kiamat. Dan sangat banyak sekali yang sudah berlalu, gitu. Artinya tanda dekatnya hari kiamat itu sudah banyak yang ada itu. Nah, kita belum terlalu jauh, baru di halaman, kalau yang terjemahan 34 ya. Nama-nama hari kiamat ya. Pembahasan ketiga, al-bahts tsalits hujjiyatu khabaril ahad fil aqidah ya. Nah, judulnya adalah hujjiyatu khabaril ahad fil aqaid. Apakah benar dijadikan hujjah, dijadikan dalil hadis ahad di dalam masalah akidah? Hadis ahad di dalam masalah akidah apa boleh dijadikan hujjah, dijadikan dalil? Yang perlu kita pahami, hadis ahad itu apa? Jadi hadis ahad itu istilah di dalam mustalah hadis. Hadis itu, hadis Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mutawatir, dan yang kedua ahad. Kalau hadis mutawatir itu tidak perlu ditanya sahih atau tidak sahih. Kenapa? Karena mutawatir itu setiap generasi dari Rasulullah sampai perawi, sampai ahli hadis yang meriwayatkan hadis, itu jumlah yang meriwayatkan itu sampai pada derajat mustahil salah, mustahil sepakat dalam kebohongan. Berarti apa mengandung kebohongan? Apa jawabannya? Enggak. Apa mungkin salah? Jawabannya apa? Enggak. Nah, karena tidak mungkin salah dan tidak mungkin terjadi kesepakatan kebohongan, maka tidak perlu ditanya sahih atau tidak sahih. Itu tidak salah, dan itu bukan, berita itu tidak salah, berita itu bukan kebohongan. Nah, jadi itu. Nah, lalu ada orang yang nggak pernah belajar ilmu hadis, apa bedanya kesalahan dan kebohongan? Apa nggak cukup salah satu aja? Salah itu. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan di sini mulai dari ucapan Nabi sampai ahli hadis itu tidak terjadi kesalahan. Nah, sekarang bohong itu bisa saja tidak pernah terjadi kesalahan, tapi itu bukan dari Nabi. Jadi mereka bersepakat untuk bohong, gitu. Terus diriwayatkan berikutnya. Dari sisi berita tidak terjadi kesalahan, tapi sumbernya adalah kebohongan. Nah, itu maksudnya. Nah,
hadis mutawatir itu adalah hadis yang difahami oleh semua orang. Tidak mungkin ada kesempatan kebohongan. Lah, barangkali salah menyampaikan, tidak mungkin salah menyampaikan. Nah, lalu dicontohkan seperti apa? Jika jumlahnya sangat banyak dan semua kenal maupun tidak kenal di dalam meriwayatkan itu sama. Misalnya begini. Ada orang dari belahan bumi bagian timur, belahan bumi bagian barat, belahan bumi bagian selatan, belahan bumi bagian utara, gitu. Misalnya gitu ya, dari Indonesia. Terus ada orang dari Amerika dengan bahasa Inggris, ada orang dari India dengan bahasa Indonesia, bahasa India, ada orang dari Jepang dengan bahasa Jepang. Semua memberi berita Ka'bah itu warnanya hitam. Saya itu ketemu orang Indonesia ada yang ngomong Ka'bah warna hitam. Ketemu dengan orang Amerika dengan bahasa Amerika, ia cerita Ka'bah warnanya hitam. Saya ketemu dengan orang Jepang dengan bahasa Jepang, gitu. Sampai tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Seandainya salah, mungkin nyebutnya tidak Ka'bah, yang ini nyebut Ka'bah, yang itu ternyata nyebutnya mungkin tidak Ka'bah, iya. Nah, misalnya itu. Terus apa ada kesepakatan kebohongan? Tidak mungkin, kenapa? Orangnya tidak saling kenal. Nah, berita itu sudah umum semuanya. Nah, akhirnya semua orang menilai bahwa berita yang kayak gitu tidak mungkin salah dan juga tidak mungkin ada kebohongan. Nah, dikatakan itu berita yang mutawatir. Intinya berita yang mutawatir itu diyakini pasti benar. Kalau mutawatir sudah tidak dibutuhkan sahih apa enggak. Mau orang kafir, mau orang belajar enggak belajar, buta huruf, mau orang pasar, orang masjid, mau orang kantoran itu, nah itu sama saja semua. Tidak mungkin terjadi. Nah, contoh Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Karena itu Bapak dari sini misalnya ke Jepang, ada Quran enggak di Jepang? Ada orang masjid aja ada kok. Ada orang Surabaya ini yang kuliah S2, beasiswa kuliah S2 di Jepang, ternyata di sana itu ada komunitas muslim. Nah, Qurannya dari mana? Bukan dari Indonesia, gitu. Terus ketika dibuka surat pertama Al-Fatihah sama, ya. Ke Amerika sama, nah sama semuanya, gitu. Nah, jumlahnya banyak, gitu. Nah, itu berita kayak gitu disebut dengan berita mutawatir. Misalnya cari di museum, ada itu Quran di museum tahun berapa? Misalnya 1000 Masehi, sekarang 2000 Masehi. Loh, Quran tahun 1000 Masehi sama dengan Quran sekarang. Nah, itu di mana-mana sama. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin ada kesepakatan kebohongan. Nah, bohongnya nggak mungkin bohong, bukan gitu. Nggak mungkin ada kesepakatan kebohongan. Karena kalau nggak mungkin bohong, yang mana yang nggak mungkin bohong? Yang sana atau yang sini? Yang zaman dulu atau zaman sekarang? Nah, nggak mungkin ada kesepakatan kebohongan. Karena apa? Karena antara yang sana dengan yang sana tidak saling kenal terus sama. Barangkali ada kesepakatan. Jangan sampai berubah ya. Kamu di sana sampai umur, sampai sebelum mati kamu harus ngomong begini. Saya juga ngomongnya, itu namanya kesepakatan kebohongan. Nggak mungkin ada kesepakatan kebohongan. Nah itu berita. Kalau sudah kayak gitu, itu sudah tidak dibutuhkan ini sahih atau tidak sahih. Nah, kata-kata sahih itu juga bukan dalam bahasa biasa, tapi dalam mustalah hadis. Kenapa? Karena istilah sahih di mustalah hadis itu dikatakan sahih kalau terpenuhi 5 syarat.
Mattasala isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Ada 5 syarat baru dikatakan sahih. Nah, kalau mutawatir sudah tidak dibutuhkan sahih apa enggak, mutawatir pasti benar. Hadis yang mutawatir itu hanya sedikit. Kalau kita lihat bab di dalam Riyadhus Shalihin, itu bab agama, pembahasan masalah kitab Islam ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, itu babnya 300 lebih. Hadis mutawatir tidak sampai 100. Semua hadis mutawatir bab apapun tidak sampai 100. Nah, berartilah cuma sedikit, sangat sedikit. Bab dalam Riyadhus Shalihin tadi itu bukan semua bab dalam Islam, itu bab akhlak. Kalau kita lihat buku fikih, bab di dalam fikih 500 lebih. Kalau yang bab yang kecil-kecil itu dihitung ya, misalnya bab sholat itu ada puluhan bab. Itu bab turunnya kewajiban sholat, bab sholat wajib, bab bacaan sholat antara yang wajib, yang sunnah, yang rukun. Bab itu semuanya itu puluhan, itu hanya bab sholat. Nah, kalau fikih babnya semuanya itu bisa 500 bab lebih. Tauhid berapa babnya? Ratusan ya. Nah, hadis mutawatir tidak sampai 100. Nah, tapi ada hadis ahad. Apa hadis? Semua hadis kalau bukan mutawatir namanya hadis ahad. Terus hadis ahad itu dibagi oleh ulama, ada yang membagi 4, ada yang membagi 3. Yang pertama yaitu masyhur. Masyhur itu arti bahasanya terkenal. Tapi maksudnya adalah setiap tobaqoh, setiap tingkat itu sahabat. Tingkatan berikutnya tabi'in, tingkatan berikutnya tabi'ut tabi'in, setiap tingkatan itu jumlah yang meriwayatkan hadis satu itu. Jadi setiap hadis. Jadi satu hadis ini hadis masyhur apa enggak? Syaratnya atau dikatakan hadis masyhur jika setiap perawi, setiap tingkatan yang meriwayatkan dari Rasulullah, sahabatnya sekian. Ya. Dari sahabat yang meriwayatkan tabi'in sekian, itu jumlahnya banyak tapi enggak sampai dihukumi mutawatir. Mutawatir yang tadi. Jumlahnya banyak tapi tidak sampai dihukumi mutawatir. Berarti hadis itu disebut dengan hadis masyhur. Dan hadis masyhur itu salah satu bagian dari hadis ahad. Nah, iya. Bagian hadis ahad yang kedua, mustafid. Banyak tersebar. Hadis ini banyak tersebar. Apa maksudnya? Setiap tingkatan itu yang meriwayatkan banyak, tapi dalam salah satu tingkatan tadi itu ada yang hanya 3 orang. Ada yang hanya 3 orang. Oh, sahabat yang meriwayatkan banyak, tapi ternyata di tabi'in yang meriwayatkan hanya 3 tabi'in. Gitu. Muridnya tabi'in ratusan, muridnya lagi ratusan sampai perawi. Ya, tapi kan dalam satu tingkat ada yang cuman 3. Atau mungkin sahabatnya cuma 3. Nah, terus muridnya sahabat banyak, yang penting dalam salah satu tingkatan perawi ada yang cuma 3, maka hadis itu disebut hadis mustafid. Dan itu pun bagian dari hadis ahad. Jadi hadis terbagi jadi 2, mutawatir, ahad. Mutawatir pasti benar. Kalau ahad tidak pasti benar. Diperhatikan ya? Tidak pasti benar. Terus bagian hadis ahad yang ketiga,
aziz, mulia. Hadis aziz itu apa? Hadis yang salah satu tingkat sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau perawi rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ibnu sampai perawi itu jika ada yang hanya 2 perawi. Misal sahabat yang meriwayatkan hadis ini cuma 2, atau mungkin sahabatnya cukup banyak tapi tabi'in yang meriwayatkan ternyata hanya 2, gitu. Atau mungkin sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, tabi'innya banyak, tapi perawi yang menulis hadis ini sehingga sampai pada umat belakangan cuma 2. Oh, hadis ini cuma ada di Bukhari tok, atau di Bukhari sama Muslim tok. Selain itu tidak ada. Misalnya gitu. Nah, intinya kalau salah satu tingkatan itu cuma 2, namanya hadis itu aziz. Dan tingkatan yang terakhir, jika salah satu tingkatan baik sahabatnya atau sahabatnya banyak tapi tabiinnya, atau yang penting salah satu tingkatannya jika hanya ada yang cuman 1 perawi, maka hadis itu disebut dengan hadis gharib. Berarti hadis ahad terbagi menjadi 4. Ya. Masyhur, mustafid, aziz, dan gharib. Nah itu bukan arti bahasanya, tapi ini istilah dalam mustalah, dalam ilmu hadis. Nah, tapi semuanya adalah hadis ahad. Setelah sahabat habis, zamannya zaman tabi'in. Zaman tabi'in mulai muncul fitnah di dalam Islam, fitnah dalam agama. Nah, dan di zaman tabi'ut tabi'in itu zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tabi'ut tabi'in. Itu sudah santer pemahaman hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dalil, tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam akidah. Akidah itu apa? Keyakinan atau keimanan. Tapi golongan ini golongan yang tersesat, tapi terus tersebar. Dan di zaman sekarang tambah ramai. Dan bahkan di zaman sekarang hadis sahih itu banyak yang nolak. Ya. Nah jadi itu. Dan itu titisan dari penyimpangan bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Adapun di zaman sahabat, semua sahabat menggunakan hadis ahad di dalam masalah akidah. Karena zamannya masih zaman sahabat, semua sahabat itu thiqah, terpercaya. Meskipun 1 sahabat, maka tabi'in atau orang kafir yang akhirnya masuk Islam di tangan 1 sahabat. Sejak zaman Nabi, tapi di zaman Nabi tidak dibahas. Nah, tadi kan kalau ada sahabat yang cuma 1 menyampaikan, berarti hadis itu gharib, kan gitu ya. Kalau sahabatnya cuma 2, aziz. Kalau sahabatnya cuma 3, mustafid. Kalau sahabatnya banyak tapi nggak sampai mutawatir, masyhur kan ya. Tapi semuanya itu hadis ahad. Di zaman sahabat belum muncul hadis ahad, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, belum muncul. Bahkan praktek perintah Rasulullah itu menunjukkan ahad. Kenapa? Mu'adz bin Jabal seorang diri diutus ke Yaman. Untuk apa? Untuk mendakwahkan agama. Dan Rasulullah berpesan, awali dengan masalah akidah, awali dengan pelajaran tauhid. Lah, kalau hadis ahad tidak diterima, nggak bisa dakwah tauhid. Tauhid itu akidah. Benar tak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar, tapi kan kamu cuma seorang.
gitu kan. Nah, di zaman itu udah pakai kayak gitu. Di zaman tabi'in belum muncul, seandainya muncul itu di akhir-akhir dan masih sangat rendah di zaman tabi'in. Nah, tapi yang namanya fitnah agama itu gampang tersebar dan orang yang tidak berilmu gampang katut. Oh, sekarang menyembah batu banyak yang katut kok. Ya, jangankan bid'ah itu zahirnya ibadah, petunjuknya ikhlas kepada Allah, gitu. Nah, jadi ibadah kepada Allah dengan ikhlas, zahirnya betul-betul bagus. Gitu. Siapa yang tidak katut? Semua katut. Yang tidak katut hanya yang belajar Quran dan Sunnah dan merasuk dalam jiwanya agama itu hanya yang sesuai Quran dan Sunnah. Yang diada-adakan tidak ada dalam Quran dan Sunnah itu bid'ah. Itu yang tidak katut bid'ah. Semua katut bid'ah. Nah, jadi itu. Nah, jadi kayak begitu. Karena itu penting untuk dipahami. Nah, muncul kayak gitu. Jadi kalau hadis ahad tidak diterima, maka agama Islam itu akhirnya tinggal sangat sedikit. Kenapa? Hanya sangat sedikit yang berdasarkan dengan hadis. Hadis mutawatir itu hanya sedikit. Hadis mutawatir itu hanya sedikit. Terus mereka yang masih gampangannya itu sangat dekat dengan Quran dan hadis, tapi pikirannya katut, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah. Itu akhirnya mereka banyak penyimpangan, pertentangan di dalam dirinya, tidak sadar sebelum diberitahu. Tidak sadar sebelum diberitahu. Kita ambil salah satu contoh. Gerakan di mahasiswa yang ramai di Indonesia, dulu ada yang namanya, dan akhirnya jadi semacam gerakan politik tapi tidak sampai jadi partai. Ada yang namanya Hizbut Tahrir, gitu ya. Pernah dengar? Nah, itu bukan di Indonesia munculnya. Indonesia itu ikut. Jadi tidak ada masalah. Tokoh nomor 1 dunianya juga bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu. Nah, mereka punya kitab yang ditulis oleh tokohnya, dan di dalam masalah akidah, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah atau keyakinan atau keimanan. Itu salah satu prinsip tokoh Hizbut Tahrir, gitu. Di Indonesia yang lebih diikuti itu adalah gerakan. Kenapa? Karena lebih urusannya dengan pemerintah. Kenapa? Kepingin agar hukum Islam ditegakkan oleh pemerintah. Nah itu. Dan golongan ini kalau betul-betul akhirnya menjurus mengkafirkan penguasa yang tidak menegakkan hukum Islam. Nah, kalau gitu berarti semua selain semua selain Saudi, berarti semua pejabat negara itu kafir. Dengan keyakinan itu di dunia seluruhnya. Bahkan bisa-bisa Saudi pun bisa-bisa. Kenapa? Karena Saudi kan yang Islamnya ditegakkan kan yang hanya berkaitan dengan hudud dan hukum-hukum yang gampangnya itu fatwa ulama kayak ini. Tapi yang berkaitan dengan urusan negara dengan negara lain, itu kerajaan dengan negara lain. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa Hizbut Tahrir gitu. Nah, dalam kitab mereka di awal-awal dulu, nah itu hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah. Tapi tokoh-tokoh kan banyak ustadz, dai-dainya kan banyak ustadz ya. Terus ustadz kan yang ngajarkan ibadah kepada murid-muridnya. Bahkan di Indonesia mahasiswa yang ikut itu belum banyak ngerti ibadah, diajarin ibadah, sholat, diajarin baca Quran kan gitu.
Nah, lalu sebagai contoh di dalam sholat, sebentar sebelum meloncat di dalam sholat. Nah, mereka tidak percaya dengan azab kubur dan nikmat kubur. Nggak percaya dengan azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur dan nikmat kubur itu tidak ada. Loh, kenapa nggak ada? Karena di Quran katanya tidak ada. Ulama ahli sunnah mengatakan ada, tapi lafadznya tidak langsung. Tapi ulama ini jelas ayat tentang kehidupan alam kubur. Mereka nggak percaya, nggak ngerti, karena teksnya tidak langsung menyebutkan alam kubur. Terus di hadis tidak ada hadis mutawatir tentang alam kubur, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Tidak ada hadis mutawatir. Semua hadisnya adalah ahad. Ahad tadi 4 macamnya. Nah, hadis ahad itu tidak. Kalau hadis mutawatir tidak dibahas sahih apa enggak tadi ya. Kalau tidak mutawatir harus sahih atau hasan atau makbul. Sahih itu ada istilahnya. Hasan itu artinya baik, tapi ada istilahnya. Kalau makbul itu diterima, ada istilahnya itu. Nah, kalau tidak kayak gitu, tidak boleh diterima di dalam agama. Nah, kalau yang golongan tadi itu, semua hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Nah, karena alam kubur, azab kubur, nikmat kubur itu di Quran mereka katakan tidak ada, di hadis tidak ada yang mutawatir. Akhirnya Hizbut Tahrir ikut, dan termasuk di Indonesia di awal-awal maju, terus sampai akhirnya paling tidak sampai saya lulus itu tahun 2000 itu masih di kelompok Hizbut Tahrir itu bahwa alam kubur itu nggak ada hadis yang dipegang. Kenapa? Nggak ada dalil yang dipegang. Kenapa? Karena itu bukan mutawatir dan itu keyakinan. Itu berkeyakinan alam kubur atau azab kubur atau nikmat kubur itu adalah keyakinan. Nah, di kubur tidak ada. Nanti orang sholat itu Allahumma ghfir ya Allah, ampunilah. Nanti kalau diampuni dibangkitkan terus hidup. Nah, itu di akhirat nanti. Adapun di kubur enggak, itu mereka. Nah, dengan petunjuk ulama juga dari Timur Tengah, mereka itu salah, gak ngerti sesungguhnya. Terus akhirnya ditunjukkan mereka itu pasti bertentangan dengan diri mereka sendiri. Coba yang masih mengajarkan Quran dan hadis, nah terus akhirnya ditunjukkan kalau sholat gimana? Kalau sholat ternyata waktu tahiyat, oh bacaannya sama. Kenapa? Karena di kitab ulama semuanya mengajarkan doa tahiyat setelah bacaan tahiyat, Allah terus diberitahu untuk doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ternyata di golongan mereka mengajarkan gitu juga. Akhirnya nih, apa kamu nggak berakal? Loh, kenapa? Katanya azab kubur, nikmat kubur nggak ada. Ngapain waktu sholat kok minta perlindungan dari azab kubur? Nah ya, jadi itu. Jadi diajarkan azab kubur nggak ada, nikmat kubur nggak ada. Kenapa? Karena dalilnya nggak ada yang mutawatir. Lah kenapa ibadah yang paling agung kamu kok minta ya Allah lindungilah saya dari azab kubur? Kenapa? Lah jadi nggak ada kok minta perlindungan dari azab kubur. Nah, bertentangan sendiri. Nah, yang ngerti gitu-gitu itu adalah yang betul-betul ulama, dan kita itu kalau ngikuti ulama pasti sesuai Quran, sesuai hadis, dan difahami dengan pas. Tapi kalau mengikuti yang menyimpang itu gak karu-karuan. Nah, karena itu harus ikut Quran dan hadis. Hadis itu sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang penting sahih. Meskipun setelah muncul ilmu hadis, meskipun hadis ahad yang paling rendah, yang penting sahih. Gitu ya? Apa hadis ahad yang paling rendah? Di antara perawi hanya ada satu yang meriwayatkan hadis itu, tapi sahih. Nah, terus sahih itu tahu dari mana? Nah, kan itu ya.
Nah, ada tadi kita sebutkan ada 5 syarat hadis itu dikatakan sahih. Mattasala isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti ila muntahahu min ghairi syuhudzin wala illah. Dikatakan hadis itu sahih jika hadis perawi hadis nulis, berarti sambung, itu syarat pertama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Bukhari dari mana? Imam Abu Dawud dari mana? Dari gurunya. Disebutkan gurunya, saya dengar dari misalnya Waqi atau misalnya dari siapa itu gurunya. Ya. Dari Syafi'i, Imam Syafi'i misalnya dari, nah intinya bahwa dia dari ini, dari Rasulullah itu sambung. Itu syarat yang pertama. Apabila terputus, loh ini perawi nggak tahu tabiin kok katanya diriwayatkan, atau saya dengar dari tabiin, atau tabiin berkata, dari mana dia tahu dia tidak menjumpai tabiin kok, berarti sanadnya terputus, hadis itu tidak sahih. Loh, telitinya hadis itu kayak gitu ya. Nah jadi sambung semuanya ya. Mata sholah itu binaqlil adli, semua perawi itu adil. Adil itu bukan adil dalam bahasa kita sehari-hari, oh itu orang enggak, tapi adil di sini maksudnya agamanya baik. Agamanya baik. Di zamannya dikenal oleh semua yang agamanya baik bahwa dia agamanya baik. Lah yang agamanya jelek itu apa? Yaitu yang berfirqah. Oh dia orang Qadariyah, gak percaya takdir. Nah, itu bukan orang yang baik. Oh dia orang Syiah, oh dia orang Murji'ah, oh dia orang. Nah intinya bahwa oh dia ahli bid'ah, berarti bukan agamanya baik. Agamanya baik. Dan tidak sekedar masalah keyakinan, agamanya baik itu ibadahnya baik. Di zaman itu kalau orang itu duduk-duduk tok, tidak diketahui ada apa-apa, padahal di waktu itu ada ibadah yang dilakukan, dia tidak ikut, itu bukan orang yang agamanya baik. Orang yang agamanya baik itu selalu perhatian dengan akhirat. Misalnya begini, seandainya di zaman sekarang ya, sekarang ini ada taklim, terus ada orang yang duduk-duduk, ada orang yang itu. Nah maka di zaman itu orang itu bukan orang yang agamanya baik. Hadis tidak boleh, nggak sah, nggak sahih lewat dari mereka. Nah itu benar apa tidak ngurus, yang penting orangnya bukan orang yang agamanya baik. Ambillah agamamu dari orang yang agamanya baik. Nah jadi kayak gitu. Nah terus ibadah yang sunnah nggak dilakukan, kenapa? Diketahui banyak orang nggak ngapa-ngapain tapi nggak melakukan, nggak diterima agama dari dia. Ambillah agama dari orang yang agamanya baik. Di zaman sekarang kan banyak orang jogging ya, laki-laki ya, terus pakai celana pendek. Loh, nutup aurat wajib apa enggak? Wajib nang ke jalan-jalan. Gak diterima sebagai orang yang agamanya baik. Jadi ya itu, semua kayak gitu. Bahkan tidak sekedar yang kayak gitu, yang kehilangan muru'ah. Itu orang yang tidak punya muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan, kewibawaan, itu tidak dijaga. Contoh ya, aurat laki-laki seberapa? Pusar sampai lutut ya. Nah, kalau dia pakai celana komprang, zaman saya kecil dulu kan banyak celana komprang, diikat itu di atas perut sampai di bawahnya lutut. Terus dia jalan ke pasar atau ke sawah lewat jalan, yang penting jalan terbuka. Terus lagi, itu orang yang nggak punya muru'ah. Orang Islam terus perut sampai atas kelihatan. Lo kan dah haram tapi tidak punya. Nah sekarang coba kamu menghadap ke kepala desa kayak gitu, di kantor kepala desa, mau? Enggak, kenapa? Ya gak pantas lah, pantas tadi itu muru'ah.
kewibawaan, kehormatan. Nah, jadi orang yang kayak gitu nggak diterima agama dari orang kayak gitu. Nah, di zaman dulu ngerawat hewan itu di zaman jahiliyah, di zaman Nabi, di zaman sahabat tabiin itu boleh. Loh, burung ditaruh di sangkar itu enggak menjara, nah. Boleh di zaman jahiliyah, di dalam Islam boleh. Nah, di zaman jahiliyah adu burung atau hewan lain kalau tidak dilarang di dalam Islam itu boleh. Nah, sabung ayam gitu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau adu cepatnya burung itu boleh. Setelah Islam datang, orang merawat burung terus untuk adu cepat. Tidak ada manfaat apapun selain kesenangan. Gitu. Nah, itu dikatakan orang itu gitu. Gampangannya masuk ke dalam grupnya orang-orang yang tidak punya muru'ah. Agama dari dia dikatakan tidak sahih. Ambillah agamamu dari orang yang agamanya baik. Nah, jadi ya gitu, itu diantara penjelasan tentang agamanya baik. Binaklil adli, Allah bentuk orangnya betul-betul teliti. Teliti itu ada dua macam. Teliti bagaimana? Saking kuatnya hafalan, beda huruf, beda harokat, itu betul-betul teliti. Nah, yang dari imam ini, dari sahabat, dari tabiin itu dibaca fathah. Lalu dibaca dhamma, iya, dari bahasa bisa fathah, bisa dhamma, tapi riwayat yang dari sahabat, dari tabiin, dari sahabat, dari Rasulullah dibaca fathah. Itu tidak ada yang keliru, gampangnya gitu. Dan memang hafalannya saking kuatnya dan teliti. Atau orang yang merasa bahwa wah, saya tidak sampai pada tingkatan orang-orang yang teliti, itu tidak ngomong kalau tidak ada tulisannya. Ada tulisannya, terpercaya, ngomongnya pakai tulisan. Dari bulan itu hadisnya kayak gini. Dia tidak pernah dikenal menyampaikan hadis kalau tidak pakai tulisan. Nah, itu teliti tapi pakai tulisan. Kalau itu tidak diketahui siapapun keliru, nggak ada kelirunya sampai gitu. Adapun itu keliru, besok bulan depan 3 bulan lagi sempat keliru, dia itu sering keliru. Saya ketemu dia itu 2 tahun sudah beberapa kali keliru. Nah, orang itu berarti tidak dobit. Hadis yang lewat dia tidak sahih. Sampai kayak gitu. Jadi perawi hadis itu bukan orang sembarangan. Nah, itu. Nah, yang keempat, min ghairi syudzin. Isinya hadis itu tidak syadz. Tidak. Apa syadz itu? Nyeleneh. Apa nyeleneh itu? Gitu. Yaitu pembahasan Islam itu sesungguhnya mulai yang paling dasar pengembangannya itu kayak begitu. Nah, ini tidak nyeleneh. Dan yang faham tentang nyeleneh itu hanya mereka yang sudah menguasai Islam. Ya. Karena itu kalau bukan ulama betul-betul ulama di dalam masalah ini, itu gampangannya itu mengetahui hadis itu syar't itu hanya ikut. Siapa ulama yang mengatakan Imam Syafi'i? Dipercaya. Syartnya di apa? Nanti digali dari Imam Syafi'i nanti akan ketahuan. Oh, Imam Syafi'i menjelaskan syartnya itu begini loh. Nah, jadi ya itu. Nah, adapun tokoh-tokoh di zaman sekarang, nah itu ngikut istilahnya. Dan memang agama itu hanya ikut, nggak buat sendiri. Walailah, dan tidak ada cacatnya. Cacat isinya tidak ada cacatnya. Apa cacatnya? Tidak ada yang lebih kuat yang berselisih dengan itu. Nah, kalau 5 ini terpenuhi baru dikatakan sahih. Hadis ahad yang penting sahih, dan sahih itu juga berat, tidak? Hadis ahad yang penting sahih harus diterima. Di zaman sahabat diterima, di zaman tabiin diterima, di zaman ini.
Nah, dan akal itu di zaman sahabat itu lemah. Tapi mereka itu mengedepankan akal, meninggalkan hadis ahad. Sekarang kita ambil salah satu contoh. Kita sering ngaji masalah tauhid ya. Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun lalu tanya terus percaya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu dan berbeda itu hampir semua itu hadis ahad. Kalau nggak diterima, wahai mereka yang orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang yang tadi itu sempat kita katakan ketika ada politik terus ada Hizbut Tahrir di luar negeri dan Indonesia sempat katut rame ya. Nah itu kalau nggak diterima terus kalau gitu hukumnya datang ke dukun apa? Pakai dalil apa? Halal atau haram pakai dalil apa? Hadisnya nggak diterima, hadis Quran nggak ada, hadis mutawatir nggak ada. Terus kalau gitu hukumnya gimana? Habis itu gitu ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Gitu. Nah, terus sum'ah. Apa sum'ah? Setelah selesai ibadah dicerita-ceritakan. Ya. Wah, kalau saya setiap tahun haji, alhamdulillah, dan saya kalau haji itu betul-betul lupa dunia, ikhlas semata-mata karena Allah. Wah, gaya. Seandainya betul dia tidak bohong, tapi dia cerita-ceritakan. Hukumnya haji gimana? Hukumnya ibadahnya gini. Wah, kalau saya itu kalau tidak musim haji itu tidak berhenti puasa Daud. Haji tiap tahun dan puasa Daud. Wah, kalau saya itu dan seandainya tidak bohong. Dan puasa itu dikatakan puasa itu ikhlas. Ibadah yang paling gampang ikhlas dan hampir semuanya ikhlas itu adalah puasa. Ya waktu itu, tapi setelah selesai terus kalau sum'ah. Waktu ibadah ikhlas, tapi setelah selesai terus dicerita-ceritakan orang. Ujub itu membanggakan. Nah, kalau kayak gitu hukum ibadahnya gimana? Tidak ada ayat mutawatir tentang sum'ah, tentang nggak ada ayat, nggak ada hadis mutawatir tentang sum'ah. Terus kalau gitu gimana? Nah, nanti tidak karu-karuan kan. Nah, karena itu intinya bahwa hadis ahad itu bukan seperti lafaz itu kan hadis ahad cuma satu. Nah, hadis ahad bukan cuma satu. Hadis ahad itu ada empat macam, masyhur juga hadis ahad, mustafid juga hadis ahad, aziz juga hadis ahad, gharib juga hadis ahad. Nah, hadis ahad yang penting sahih. Nah, ulama ahlu sunnah, sahabat semuanya, tabi'in semuanya, ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'un tabi'in, dari sahabat semuanya, tabi'in semuanya, dan ulama-ulama tabi'un tabi'in, semua ulama yang ahlu sunnah di kalangan tabi'un tabi'in, ulama ya, semuanya menerima hadis ahad. Nah, kenapa waktu di tabi'un tabi'in? Karena di tabi'un tabi'in sudah mulai nyebar tokoh gitu, yang tidak ahlu sunnah menyebarkan hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai dasar akidah. Nah, itu muqaddimah global, kita ikuti sedikit yang tertulis di sini ya, supaya tidak murni tanpa kitabnya. Lihadzal mabhas, pembahasan ini silatun wathiqatun bi maudu'i asyrati sa'ah, sangat kuat ikatannya dengan tema tanda-tanda hari kiamat yang dibahas dalam kitab ini, dengan dekatnya hari kiamat. Dzalika anna aktsarul asyrati, karena tanda-tanda hari kiamat secara umum hampir semua
ja'a dzikruha fi hadits ahad, adanya adalah hadis ahad. Loh, apa ada tanda dekatnya kiamat dalam Quran? Ada, tapi sedikit dibandingkan dengan jumlah tanda hari kiamat yang ada. Apa ada hadis mutawatir tanda hari kiamat? Ada, tapi sangat sedikit. Gitu. Adapun tanda-tanda hari kiamat itu 100 lebih, dan selebih dari 10 atau belasan itu 100 lebih itu pakai hadis ahad. Yang pakai Quran sama hadis mutawatir itu hanya 10 atau lebih sedikit dari itu. Nah, hanya kayak gitu. Nah, karena itu penting untuk mengawali bahwa hadis ahad harus dipegang. Kenapa? Sahabat juga memegang, tabi'in juga memegang, semua ulama di kalangan tabi'in dari kalangan Ahlus Sunnah juga berpegang teguh dengan hadis ahad. Itu. Wa qad dhahaba ba'du ahli kalam, dan sebagian ahli filsafat, ahli kalam, ahli filsafat, wal usuliyin, gitu. Ila anna khabar al-ahad la tathbutu bihi aqidah. Berpemahaman hadis ahad tidak boleh untuk akidah. Nah, ini yang tadi kita bahasnya. Wa inna ma tathbutu bil dalil qat'i, akan tetapi akidah itu harus dengan hadis yang qat'i, yaitu mutawatir, gitu. Ayatan berupa ayat, au hadisan an Rasulullah SAW, atau hadis Rasul yang mutawatir. Wa hadzal qaulu mardud. Pendapat ini tertolak. Nah, kan tertolak ya. Jadi kalau hanya pakai hadis mutawatir atau pakai Quran, tertolak. Fa inal haditsa idza thabatat sihhatuhu, karena hadis itu apabila ditetapkan sahih, dan sahih tadi itu pakai 5 syarat tadi itu ya. Sudah kita pahami dengan singkat. Bi riwayatis thiqat wa wasala ilaina bi tariqin sahih, riwayatnya terpercaya bahwa itu sahih sampai kepada kita dengan jalan yang sahih, fa innahu yajibul imanu bihi, wajib diimani. Wajib diimani berarti keimanan, keyakinan. Wajib diimani. Wa tasdiqu, wajib dibenarkan. Sawaun kana khabaran mutawatiron au ahad, baik mutawatir maupun ahad. Wa innahu yujibul ilmal yaqini, dan wajib difahami itu berfaedah ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Misalnya setelah kubur didatangi oleh malaikat mungkar nakir, kita wajib beriman, yakin, tidak ada keraguan. Nah, nanti ada azab kubur, nikmat kubur, kita wajib beriman, tidak ada keraguan. Itu namanya ilmu yakini. Wa hadza huwa madhhabu ulama'i salafinas shalih. Inilah madhab itu pemahaman ya. Ulama'i salafina, ulama-ulama pendahulu as-shalih yang saleh ya. Intilaqan min amrillahi ta'ala lil mu'minin, dan itu dasarnya dari firman Allah SWT kepada orang yang beriman. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi orang yang beriman jika Allah telah memutuskan atau Rasulullah telah memutuskan suatu perkara itu, ia memilih yang lain. Tidak layak bagi orang yang beriman jika Allah sudah memutuskan atau Rasulullah sudah memutuskan ternyata milih yang lain. Nah, kalau gitulah keputusan Allah atau keputusan Rasul tidak dipakai. Nah, jadi itu. Nah, jadi tidak layak bagi orang yang beriman apabila Allah SWT telah memutuskan perkara untuk memilih yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, qad sya'a fashiyan amalus sahabati wa tabi'ina bi khabaril wahid. Sungguh telah tersebar dengan pesat amalan sahabat dan tabi'in dengan khabar ahad. Khabar ahad nama lainnya hadis ahad ya.
min ghairi nakirin, tanpa ada pengingkaran satupun dari sahabat atau dari tabi'in. Tidak ada sahabat satupun yang mengingkari, tabi'in satupun yang mengingkari. Faktatul ittifaqu minhum alal qabul, berarti sepakat semua sahabat dan tabi'in menerima hadis ahad. Wa qala Ibnu Abil Is, dan Imam Ibnu Abil Is berkata, khabarul wahid idza talaqqathul ummatu bil qabul. Itu hadis ahad jika umat itu menerima. Zaman sahabat, umat adalah sahabat, yang tidak masuk umat itu adalah yang kafir. Zaman tabi'in, muridnya sahabat itu adalah tabi'in. Nah, itulah umat di zaman tabi'in. Gitu. Nah, apabila hadis ahad itu diterima oleh umat, amalan bihi wa tasdiqan, diamalkan dan dibenarkan, yufidul ilmal yaqini inda jamahiril ummah, berarti menunjukkan ilmu yang yakin gitu di mata hampir semua umat. Wa huwa ahadu qismail mutawatir, dan ini salah satu dari pembahasan mutawatir. Apa? Mutawatir itu pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Hadis ahad yang sahih yang diterima oleh umat juga pasti benar. Gitu. Walam yakun baina salafil ummah fi dzalika niza', di generasi awal tidak ada sedikit pun pertentangan. Terakhir, risalatu rajulil imam Syafi'i wa sa'ala rajulun al-imam Syafi'i an mas'alah. Nah, Imam Syafi'i itu generasi ketiga, tabi'un tabi'in. Ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Syafi'i. Faqala qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Rasulullah telah memutuskan dengan sabdanya begini. Faqala rajulun Syafi'i, maka orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, ma taqulu anta, bagaimana pendapatmu? Jadi asalnya tanya sesuatu, dijawab dengan hadis, gitu ya. Rasulullah SAW memutuskan begini dengan sabda begini. Orang yang bertanya itu ternyata bertanya, bagaimana pendapatmu? Faqala subhanallah atarani fi bai'ah. Apa kata Muslim? Subhanallah, apa kamu melihat saya ini orang Islam? Kalau kamu melihat saya orang Islam, saya sudah menjawab. Rasulullah bersabda, Rasulullah memutuskan ini dengan sabdanya ini. Ataroni ala wasqi sunnar, pakai ro ya, sunnar gitu. Apa kamu melihatku di tengah-tengah orang Khawarij? Orang Khawarij itu orang yang menentang sahabat, mengkafirkan sahabat, kalau enggak golongannya. Jadi munculnya di zaman Khalifah Ali Khulafaur Rasyidin keempat, di zaman itu muncul Khawarij. Setelah menjadi besar, kelompok Ali, para sahabat termasuk Khulafaur Rasyidin, Ali radhiyallahu an, termasuk istri-istri Rasulullah, dikatakan kafir. Ya. Kelompok yang kedua yang besar, kelompok Muawiyah dan para sahabat dan tabi'in yang di Syam dan sekitarnya, dan termasuk di Mesir, di Afrika. Nah, itu kafir. Yang enggak kafir hanya Khawarij. Apa kamu melihat saya di tengah-tengah mereka? Kenapa kok Imam Syafi'i jawab itu? Apa kamu melihat saya ini Islam? Islam apa? Islam. Lah kalau Islam saya sudah mengatakan, Rasulullah memutuskan begini dengan sabdanya. Kok kamu tanya bagaimana pendapat saya? Orang Islam ya ikut Rasul. Loh, beda. Apa kamu melihat saya ini di tengah-tengah orang Khawarij? Kalau orang Khawarij kan tidak mau sahabat gitu. Nah itu. Nah,
aku telah berkata kepadamu, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah memutuskan dengan sabdanya ini. Imam Syafi'i enggak menjumpai Rasulullah tapi dengan hadisnya. Wa anta taqulu ma taqulu anta, lalu kamu katakan bagaimana pendapatmu. Aku sudah mengatakan Rasulullah begini, terus kamu tanya pendapatmu bagaimana. Kalau pendapatku itu terus menyelisih Rasulullah, terus kayak apa? Nah, sesungguhnya Islam itu adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Nah, sampai di situ yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.